Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Bapak Ibu, kembali saya boleh menjumpai Bapak Ibu dimanapun berada. Itu adalah sebuah sukacita kalau saya bisa membagikan berkat firman Tuhan pada hari, bahkan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 4.30. Ini merupakan sebuah sukacita tersendiri bagi saya. Oleh sebab itu kiranya apa yang saya sampaikan di setiap pagi bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita beraktivitas, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita, dan kita mau baca, mau dengar dan renungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saat ini sebelum kami beraktivitas, kami rindu akan firman-Mu, karena itu urapi kami, buka hati dan pikiran kami saat kami baca, kami dengar firman-Mu. Itu tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus akan menyingkapkan segala rahasia kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kalau kita melihat di 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 31, ini bicara tentang hikmat Allah dan hikmat manusia. Di ayatnya yang ke-18 dikatakan begini, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seringkali salib menjadi bahan olokan dan disepelekan oleh orang-orang dunia. Seorang tokoh agama RT 06 pernah berkata bahwa di balik salib ada jin kafir. Bagi mereka salib tidak lebih dari lambang hukuman atau kutuk yang harus diderita oleh pelaku kejahatan. Siapapun yang mati tergantung di kayu salib dicap sebagai orang hina dan tidak berharga. Sebab memang ada tertulis begini di Galatia pasal 3:13, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, sehingga berita salib merupakan kebodohan bagi orang-orang yang tidak percaya dan yang akan binasa, karena mereka tidak memahami rencana Allah bagi dunia ini. Orang dunia berprinsip bahwa pelanggaran atau dosa dapat ditebus dan dibayar dengan perbuatan baik atau amal baik, dengan berbuat amal sebanyak-banyaknya selama hidup di bumi ini. Pertanyaannya adalah, berapa kali atau berapa banyak kita harus berbuat baik atau beramal saleh supaya dosa yang kita lakukan setiap saat itu dapat ditebus atau terhapus sehingga akhirnya kita bisa masuk surga. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Alkitab menyatakan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 9, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus. Jadi perbuatan baik atau amal baik tidak akan bisa menebus kita dari dosa. Mengapa? Sebab dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan, dan
dikatakan di 2 Korintus pasal 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah Bapak Ibu, bagaimana kita selaku orang percaya bersikap atau menyikapi berita tentang salib? Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, salib adalah bukti kemenangan Kristus. Boleh berkata amin? Dia menang atas kutuk dosa. Amin. Kebinasaan dan hukum atau hukuman yang seharusnya kita tanggung telah ditimpakan kepada Kristus. Kristus rela dihukum dan digantung pada kayu salib supaya kutuk dosa yang membelenggu manusia ditanggungkan dalam kematiannya. Karena itu Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita patut bersyukur oleh anugerahnya, ya, oleh kasihnya, oleh kemurahannya, oleh kasih karunia-Nya semata-mata kita yang dulunya orang-orang berdosa dibenarkan dan diselamatkan dari penghukuman kekal. Roma pasal 6:23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi salib Kristus merupakan atau sebagai sasaran dan fokus hidup kita, karena di dalamnya ada pengharapan yang pasti. Jadi di balik salib, ya, ada pengharapan. Dan pengharapan yang pasti bukan jin kafir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Bahwa salib bagi kami adalah sebuah pengharapan yang pasti. Karena itu walaupun orang dunia mengolok-olok tentang salib, kami tidak marah, kami tidak panas hati. Sebab demikianlah mereka yang akan binasa menganggap salib adalah sebuah kebodohan. Berkati mereka yang mengolok-olok salib, kiranya Tuhan menjamah mereka, menjumpai mereka, sebab tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada dalam tugas dan kerja hari ini. Perlindungan Tuhan sempurna dan mereka tetap memiliki semangat dan kekuatan untuk berkarya, bekerja, dan melakukan seluruh aktivitas. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang sejahtera,
kerajaan